wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, salam kebajikan buat kita semua. Saya sepertinya tidak punya kata-kata ini, saking bangganya. Ada 273-74 sekarang yang hadir di forum silaturahmi malam ini. Ini jadi kebanggaan tersendiri. Terus terang ini kebanggaan sendiri, saya tidak punya kata-kata. Tolong tepuk tangan atau apapun sampai luar biasa nih. Seluruh Indonesia saya melihat dari Jambi, dari Makassar, dari Palembang, ini luar biasa. Dari Kupang hadir di malam hari ini, di silaturahmi hari ini. Saya punya waktu yang terbatas, saya mohon izin langsung masuk ke materi. Mudah-mudahan ini nanti jadi sama-sama kita bahan diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Saya coba tes dulu. Saya ingin membahas secara singkat, tapi ini adalah kontroversi. Terus terang saya menyampaikan ini pasti akan kontroversi, karena berbicaranya adalah diabetes bisa sembuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini adalah mimpi, ini adalah perencanaan. Dan yang memutuskannya adalah forum silaturahmi malam hari ini. Sekali lagi, ini adalah keinginan saya, mimpi saya, bagaimana diabetes itu bisa sembuh. Jadi di akhir pembicaraan nanti kita harus dapat kesimpulan yang betul-betul mengarah diabetes bisa sembuh. Baik, sebelum itu karena kita masih di pandemik, kita masih bicara Omikron, kira-kira ini materi yang kita akan bahas. Bagaimana potensi diabetes di Indonesia? Bagaimana hubungannya dengan komorbid yang notabene adalah tetap bicara dengan diabetes. Nah, tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik, diabetes sebetulnya seperti apa? Kemudian bagaimana korelasinya dengan One More Product, kita bahas. Dan terakhir tentunya adalah solusi terbaik atau langkah terbaik apa yang harus kita putuskan. Saya mengawali dari potensi. Bapak Ibu sekalian, mohon ini sekali lagi menjadi pemikiran buat kita sama-sama. Ini adalah data real dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Riset Kesehatan Dasar 2018. Riset terakhir Kementerian Kesehatan. Dan yang terjadi adalah Indonesia naik untuk diabetes. Dan lebih menyedihkan lagi, bukan diabetes tipe 1, tapi diabetes tipe 2, umur 15 tahun sudah menderita diabetes. Tolong menjadi catatan. Ini adalah catatan penting buat kita. Bagaimana dengan angkanya? Fantastik. Dari angka 6,9 meningkat menjadi 10,9. Jadi ingat, potensinya bukan turun. Kita justru dikasih kesempatan untuk merebut kesempatan ini. Ini adalah dari konsensus terbaru 2015 dari Perkeni, Perhimpunan Ahli Endokrinologi Indonesia. Ini sekali lagi potensi besar untuk kita sama-sama. Artinya, medis, rumah sakit, dokter, obat, insulin ternyata belum bisa menyelesaikan. Dan kita punya pegangan kuat, kita punya payung hukum kuat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 2014. Tentang apa? Tentang pelayanan kesehatan tradisional. Apa artinya? Berarti kita punya kesempatan, Bapak Ibu sekalian, sama-sama dengan saya, kita punya kesempatan untuk melakukan pelayanan kesehatan non-medis. Itulah korelasinya dengan produk dari One More yang kita banggakan selama ini. Mudah-mudahan menjadi aplaus buat teman-teman sekalian. Nah, jadi apa di potensi ini? Ternyata kasus diabetes tidak selesai dengan pengobatan medis. Dokter, rumah sakit, dan seterusnya. Bahkan meningkat dengan berbagai komplikasinya. Amputasi makin lama makin tinggi. Potensi pasar diabetes itu sangat besar. Ini adalah kesempatan. Ketika kita berbicara di market, berarti market potensialnya sangat-sangat menggembirakan, dalam tanda kutip ya. Bukan kita mendoakan orang sakit, tapi kenyataannya adalah seperti ini. Kemudian, materi kedua adalah COVID. Karena kita dengan Omikron dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini cerita akan berkepanjangan. Kenapa demikian? Karena kita adalah manusia. Dan manusia itu dikaruniai satu alat dalam tubuh kita yang namanya reseptor, ACE2. Reseptor ini dikaruniai, jadi nempel dalam badan kita untuk apa? Untuk menerima SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 yang mana? Semua. MU, Delta, Delta Plus, Omicron. Mohon maaf, sambil banyol ya. Mungkin nanti ada lagi strain-nya, ada lagi yang lain. Judulnya sinetron. Jangan ada yang ketawa ya. Karena ini pasti berkepanjangan ini. Tapi kita adalah manusia. Artinya meskipun kita dikasih reseptor oleh Tuhan yang maha besar, Tuhan maha penyembuh, tidak ada salahnya sama sekali. Meskipun kita sudah divaksin 1, 2 booster, tapi kita tidak berubah menjadi besi. Kita tetap manusia yang mempunyai reseptor. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun judulnya, apapun pemberitaannya, manusia adalah makhluk yang sempurna, yang harusnya punya karakteristik menang. Saya tidak ingin keluarga besar One More International Indonesia ada berita, "Dok, saya isolasi mandiri," dan kalimatnya pelan sekali. Padahal produk One More sudah ada di masing-masing rumah. Seharusnya kita tidak kalah. Karakteristik manusia menang. Tidak ada sejarahnya virus meluluh lantakan manusia. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita sama-sama. SARS-CoV-2 dengan COVID-19-nya, apapun judulnya, termasuk Omicron, itu menyerang endotel, menyerang langsung pada pembuluh darah lapisan paling dalam. Sehingga tidak berbicara lagi SARS, tidak berbicara lagi Severe Acute Respiratory Syndrome atau terbatas pada saluran pernapasan. Tapi seluruh organ akan terkena. Jadi ini akan sangat berbeda sekali. Sekali lagi ini sangat-sangat berbeda sekali. Seluruh organ akan terkena, otaknya terkena, paru-parunya terkena, jantungnya terkena, koagulasi atau pembekuan darah terjadi, ginjal, pencernaan, seluruhnya. Termasuk sistem dalam hari ini adalah sistem imunitas kita. Jadi otomatis kita tidak bisa menghindar dari SARS-CoV-2, kita tidak menghindar dengan adanya COVID-19. Nah, yang menarik adalah ketika kita berbicara komorbid, salah satunya adalah overweight, salah satunya adalah hipertensi. Nah, karena kasus kita yang bicara diabetes, berarti diabetes masuk di sini. Kemudian kolesterol yang tinggi LDL-nya, trigliserida yang tinggi, dan HDL kolesterolnya rendah. Ini menjadi tulang punggung keistimewaan dari COVID-19. Artinya adalah komorbid akan memperbesar lagi. Vaksin sudah sampai ke booster, tapi kita tidak pernah diperiksa antibodi kita. Setelah divaksin 1, vaksin 2, apakah IgG kita setinggi ini? Apakah mumpuni antibodi kita? Tidak sama sekali. Kecil sekali orang-orang yang mau memeriksa kadar antibodi kita. Lupakan itu, sekali lagi. Divaksin, tidak divaksin, 1, 2 booster, kita tetap sebagai manusia yang mempunyai reseptor. Long COVID, ini perjalanan panjang. Tidak bicara 1 bulan, tidak bicara 2 bulan, dan seluruh organ akan terkena. Apapun judulnya, sakit kepala yang terus-menerus, hilang penglihatan yang kabur, pendengaran yang terganggu, ini yang paling sering. Rasa yang tidak masih merasakan, penciuman, dan seterusnya. Ini berkepanjangan. Ingat ya, medis ada di dalamnya. Kita punya kesempatan. Sekali lagi, One More International punya kesempatan untuk memberikan kontribusi terhadap penyelesaian COVID-19. Di kesempatan berikutnya nanti saya akan bahas bagaimana peranan produk One More untuk COVID-19. Kemudian varian, termasuk MU dan sebagainya. Ini jadi cerita baru buat kita. Lupakan COVID-nya, lebih baik kita konsentrasi pada diri kita. Kuatkan kita adalah keluarga besar One More. Dengan produk yang luar biasa, kita tidak akan takut dengan apapun kondisinya. Tadi saya sudah mulai berbicara, ada gangguan sinyal. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Tapi saya minta dengan sangat, Palembang, Makassar, Kupang, dimanapun silahkan kita buat offline. Pada saat offline kita lakukan juga Zoom seperti ini, sehingga kota-kota akan melihat ternyata keluarga besar One More bisa melakukan meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu mungkin yang memberikan istirahat. Jadi apa kesimpulannya? Kasus diabetes tidak selesai. Potensi pasar sangat besar. Potensi pasar bertambah besar karena ada komorbid yang belum selesai. Mudah-mudahan ini terinspirasi. Lalu bagaimana dengan diabetes? Ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Diabetes selalu dikategorikan kadar gula darah yang tinggi, yang tidak normal. Kadar HbA1c hanya terbatas di sana. Padahal ini balik lagi saya mengambil cuplikan dari konsensus dari para ahli endokrin Indonesia. Ternyata diabetes itu perjalanan penyakitnya tidak berbicara insulin, tidak bicara sel beta pankreas saja.
tapi 8 organ terlibat. Ada otot, ada liver, ada jaringan lemak, ada pencernaan, selain alfa dan beta pankreas, juga melibatkan ginjal dan persarafan. Ini harus menjadi pemikiran kita. Tidak mungkin selesai. Demikian juga gambaran yang sederhana di sini. Jadi kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia ini bukan karena sel beta pankreas, sel alfa pankreas, ini ada glukagon, ini adalah insulin yang tidak seimbang. Tapi peranan ini sama. Ini memberikan peranan penting pada hiperglikemik. Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah kita terlena dengan kadar gula darah yang tinggi, kita terlena dengan kontrol kadar gula darah, penyuntikan insulin dan lain sebagainya, tapi kita tidak melihat bahwa diabetes itu adalah penyakit dengan komplikasi, dan komplikasinya progres berjalan. Kebutaan dengan retinopati diabetikanya, cuci darah karena diabetik nefropati, terjadinya stroke, terjadinya serangan jantung, dan amputasi karena ada neuropati atau saraf yang terganggu. Bapak Ibu sekalian, dari gambaran komplikasi sini saja kita sudah bisa melihat ada hubungan dekat sekali produk-produk Vanmor dengan kondisi komplikasi pada diabetes. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita siasati adalah gambar yang sederhana ini. Ini adalah pankreas, ini adalah kelompok sel beta yang menghasilkan insulin. Mohon dicatat, insulin itu dihasilkan oleh sel beta pankreas dan dialirkan melalui pembuluh darah. Sekali lagi, pembuluh darah. Dan pembuluh darah ini tidak pernah diperiksa. Yang diperiksa kadar gula darah, yang diperiksa HbA1c. Beda dengan enzim. Enzim ini adalah eksokrinnya, dia dikeluarkan ada salurannya langsung ke usus 12 jari. Tapi insulin melalui pembuluh darah. Mohon menjadi catatan, pembuluh darah ini rusak atau tidak? Tersumbat atau tidak oleh karena kolesterol? Itu kata kuncinya. Saya akan langsung gambaran yang berikutnya. Ini adalah dari The China Study. Datanya lama, 1925, tapi ini sangat-sangat menginspiratif sekali. Orang Jepang itu makan karbohidratnya, sekali lagi, makan karbohidratnya tinggi sekali, tapi lemaknya atau kolesterolnya rendah sekali. Dan angka diabetes paling rendah di Jepang. Kecil sekali angka diabetes. Amerika dengan kampanyenya low carb, rendah karbo. Tapi lemak dan kolesterolnya sangat tinggi. Dan diabetes ada di sana. Kesimpulan apa yang ditarik dari sini? Ternyata diabetes sangat erat hubungannya dengan lemak. Diabetes sangat erat hubungannya dengan kolesterol yang dikonsumsi. Mudah-mudahan ini yang menjadi dasar kenapa diabetes tidak bisa selesai. Kenapa diabetes tidak bisa sembuh? Karena tidak pernah dihubungkan dengan pembuluh darah, karena tidak pernah dihubungkan dengan kolesterol. Jadi apa artinya? Ternyata diabetes bukan sekedar tingginya kadar gula darah, HbA1c dan insulin. Diabetes adalah penyakit komplikasi. Diabetes dipengaruhi oleh kadar kolesterol. Tolong jadi catatan. Jadi nanti akan bergeser bagaimana produk terhadap kolesterol. Kita lihat sama-sama. Bagaimana dengan produk? Produk saya akan mengawali, sekali lagi, saya akan mengawali dengan satu cerita yang sangat menarik dan ini pasti teman-teman sudah tahu semua. Yaitu first phase metabolism. Atau apa itu? Ini adalah metabolisme sebuah produk, sebuah obat, bukan produk kali lagi, sebuah obat yang kalau dikonsumsi melalui peroral, maka akan masuk, kemudian masuk pertamanya adalah ke saluran pencernaan. Apa yang terjadi di saluran pencernaan? Pasti akan ada yang dikurangi, akan ada yang dikeluarkan melalui pencernaan. Setelah dikeluarkan, baru kemudian diambil melalui pembuluh darah yang menuju ke liver. Dari liver juga sama, akan dimetabolisme lagi, akan diambil lagi oleh liver. Setelah diambil oleh liver, baru akan masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah seluruh tubuh kita. Artinya, Bapak Ibu sekalian, ada ketersediaan hayati yang berkurang kalau kita mengkonsumsi obat melalui oral, melalui konsumsi. Inilah yang dikatakan sebagai bioavailability atau ketersediaan hayati. Kenapa dia lakukan penyuntikan atau intravenous? Karena ingin mendapatkan 100% langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga disuntikan langsung dalam pembuluh darah. Nah, sementara kalau kita mengkonsumsi obat melalui oral, ini masuk seperti yang tadi, dibuang, masuk ke hati, dibuang, baru kemudian sisanya. Berapa angkanya? Ini ilustrasi yang menarik. Saya tidak akan panjang lebar di sini. Saya ingin memberikan gambaran sederhana saja. 300 mg masuk ke dalam pencernaan kita, dibuang 30%-nya.
Masuk ke portal circulation ini hanya tinggal 30 dan hanya 70% karena 30% sudah dibuang. Ketika 70% ini masih ke hati, 60%-nya dibuang. Jadi yang masuk berapa? 40%. Berapa 40% dari 300 mg itu? Ternyata hanya 28%. Hasilnya adalah dari 300 mg ini hanya masuk dalam pembuluh darah kita, ke seluruh peredaran darah kita hanya 84 mg. Inilah kenapa alasannya harus ada alternatif pemberian. Maka muncullah salah satunya adalah transdermal. Mudah-mudahan ini akan bisa mewakili kita semua. Jadi transdermal adalah satu jalur pemberian yang memang berbeda. Harapannya adalah 100%. Yuk kita lihat sekarang bagaimana produk kita. Bagaimana dengan Painless Night Glue? Kita lihat dari mulai pendekatan di sini. Ini mudah-mudahan akan bisa mewakili. Saya tidak akan membahas karena teman-teman sudah pintar semua. Sekali lagi sudah pintar, tapi saya akan menggarisbawahi salah satunya. Mengoptimalkan kinerja sistem hormon. Apa artinya? Diabetes adalah kelainan hormonal. Jadi ketika diberikan Painless Night Glue, ditempelkan Painless Night Glue yang mengandung ginseng merah dari Korea, maka kita akan mendapatkan perbaikan sistem hormon. Oke, glukosamin tadi saya sudah ingatkan. Tidak hanya pankreas, tapi 8 organ. Salah satunya apa? Salah satunya adalah otot. Mohon maaf, salah satunya adalah otot. Ini akan memberikan satu gambaran istimewa. Kemudian, bagaimana dengan silver ion yang ada di dalam Painless Glue? Ternyata menstimulasi kinerja saraf. Diabetes sangat erat hubungannya dengan komplikasi persarafan. Ion perak bertindak sebagai antibakteri dan antivirus. Kita tidak bicara antivirusnya, kita bicara antibakterinya. Kenapa? Karena adanya diabetic foot atau komplikasi sehingga mengarah ke amputasi. Ini luar biasa. Lalu bagaimana ilmiahnya? Yuk kita lihat satu persatu. Saya akan singkat gambarkan bagaimana Korean Red Ginseng yang ada di dalam Painless Night Glue. Ternyata berhubungan sekali dengan tipe 2 diabetes. Bapak Ibu sekalian, kalau berharap ini adalah Journal of Diabetes Research, dan saya tidak akan sampaikan detail, tapi paling tidak saya sudah punya literatur ini. Ini adalah secara double blind. Double blind itu adalah si peneliti dan orang yang dilakukan trialnya itu sama-sama tidak tahu. Dan ini pada pasien, bukan pada binatang percobaan. Jadi ini adalah evidence based. Korean Ginseng ternyata betul-betul berarti sekali untuk pasien tipe 2 diabetes. Korean Ginseng anti-diabetik. Saya tidak perlu panjang lebar ke sini. Ini adalah satu evidence based anti-diabetic effect dari ginseng. Kemudian bagaimana mekanismenya sampai detail sekali. Karena apa? Karena ginseng yang ada di Painless Night Glue itu betul-betul mengikuti mekanisme dasar penyebab daripada diabetes, menghilangkan diabetes. Tolong dicatat. Korean Ginseng diabetes lagi. Secara keseluruhan. Jadi di sini ada yang hanya karena gangguan gula darah ketika di puasa, ada gangguan toleransi terhadap glukosa, bahkan pada pasien diabetes yang baru saja terdiagnosa. Ini jurnal lagi, Journal of Medicinal Food. Bukan kata si A, kata si B. Demikian juga glukosamin. Ternyata betul-betul istimewa. Di sini sengaja saya mengilustrasikan adalah osteoartritis karena berbicaranya persendian. Bapak Ibu sekalian, ketika runtuh satu sistem dalam tubuh kita, ketika terjadi gangguan hormonal dalam tubuh kita, maka sistem lain juga runtuh. Pencernaan terganggu, persendian terganggu, pernapasan terganggu, ginjal terganggu, penglihatan terganggu, semua sistem terganggu. Sehingga gambarannya jelas, glukosamin memberikan perbaikan berarti akan mendukung betul-betul apa yang ada di dalam Painless Night Glue. Demikian juga hal yang sama. Ini adalah satu kesempatan buat kita bagaimana membicarakan hal yang sama. Betul-betul secara kompleks, saponin yang ada itu juga memberikan potensial pada kondisi diabetes. Anti-diabetic remediation, artinya adalah betul-betul bisa kita andalkan. Demikian juga dengan saponin. Ini satu ilustrasi yang sederhana tapi betul-betul akan memberikan inspirasi buat kita sama-sama. Mudah-mudahan akan bisa mewakili. Ini adalah bagaimana saponin bisa menurunkan kadar gula darah. Luar biasa teman-teman sekalian. Aktif di seluruh komponen untuk bisa memperbaiki diabetes.
Mudah-mudahan keyakinan kita akan bertambah kuat. Demikian juga dengan bagaimana silver oil. Silver ion ini ternyata betul-betul efektif sekali pada diabetic foot. Artinya betul-betul mendukung diabetes dengan komplikasi. International Surgery Journal dipakai. Bapak Ibu sekalian, ini konvensional loh. Bukan one more loh, bukan PETS. Bagaimana dengan transdermal? Bagaimana dengan PETS? Jauh lebih dahsyat. Mudah-mudahan keyakinan Bapak Ibu sekalian bertambah. Silver oil, treatment of diabetic. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan ini, silahkan tinggal minta ke saya. Evidence-based complementary and alternative medicine, jurnalnya. Bagaimana dengan germanium? Luar biasa. Teman-teman sudah baca ini di brosur masing-masing, tapi saya ingatkan, tolong lihat evaluasi di dalam sirkulasi darah. Jadi betul-betul memperbaiki sirkulasi darah. Tadi saya bicarakan sistem rusak di endokrin karena dia diabetes, berarti sistem peredaran darah juga terganggu. Ketika germanium masuk, ketika pengaruh positif dari germanium masuk, maka akan memperbaiki betul-betul peredaran darah. Akan memperbaiki secara keseluruhan termasuk, mohon maaf karena di sini sudah tertulis seksual. Kenapa? Karena peredaran darah khusus di organ reproduksi juga akan mengalami perbaikan. Demikian juga hal di sini. Betapa istimewanya ketika kita berangkat atau membicarakan mengenai germanium. Tolong dilihat sekarang. Ini adalah positif dan negatifnya germanium. Saya ingin melihat di positifnya. Tolong dilihat antitumor, antioksidan, lipid metabolisme. Gangguan diabetes adalah gangguan lemak, bukan semata-mata kadar gula darah. Fungsi peredaran darah. Demikian juga dengan bakteri. Artinya adalah penghambat bakteri. Sebagai antibiotik ini kita bisa mendapatkan karena adanya germanium. Produk kedua tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian. Kita melihat omega, silakan. Synergistic effect dari omega ketika digabungkan dengan obat-obatan. Penurun gula darah, kemudian bagaimana menormalkan lipid. Ingat lagi lemak, ingat lagi kolesterol. Jadi omega 3 akan berarti apa yang ada di omega. Demikian juga literatur kedua, langsung parameter berat badan pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2. Ini betul-betul satu studi yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana dengan koenzim Q10? Ternyata sangat berarti untuk pasien diabetes Bapak Ibu sekalian. Ini literatur lagi. Saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian untuk ambil kesimpulan, apalagi tadi sudah disyaratkan sama Pak Taufik. Ingat ya, di forum ini ada MSc, ada S2, ada profesor, ada orang-orang yang pintar. Bukan nilai yang harus kita tanamkan. Koenzim Q10 pada diabetes. Potensial therapeutic use dari koenzim. Ini betul-betul memberikan, bahkan pada komplikasinya, sekali lagi pada dengan diabetes komplikasi. Kemudian bagaimana dengan, nah ini yang menarik, ketika kita bicara DEAH, hal yang sama, ternyata memberikan efek yang luar biasa. Ini kebetulan diabetes pada laki-laki, tidak ada perbedaan laki wanita, demikian juga dengan diabetes, bahkan tipe 1 diabetes. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik, tipe 1, tipe 2. Ingat, kita tidak lagi bicara obat, tidak lagi bicara insulin, tapi omega, tapi berbicara lagi di penicillin glue ternyata efektif untuk bisa mengatasi atau membantu tipe 1 diabetes. Demikian juga dengan pregnenolon. Betul-betul akan memberikan sinyal yang positif karena hampir dari keseluruhan kasus diabetes pasti disertai dengan peradangan atau inflamasi. Ini hal yang menarik sekali. Pregnenolol pada diabetes. Kenapa menarik? Karena saya ingin menggarisbawahi kesimpulannya saja. Ini betul-betul positif sekali. Bahwa hormon pregnenolol mengalami satu penurunan. Sehingga kita ketika memberikan pregnenolol yang ada di dalam omega, ini betul-betul jurnal ya, European Journal of Endocrine. Jadi sangat diperlukan masukan pregnenolol yang diberikan melalui omega yang ada pada omega. Ini satu kasus atau satu presentasi yang sangat menarik sekali. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan melatonin? Bapak Ibu sekalian, semua teman-teman udah pintar dengan melatonin. Saya ingin menggambarkan satu. Ternyata melatonin sangat erat sekali dengan perjalanan penyakit.
Sekali lagi, ini adalah mekanisme perjalanan penyakit dan ternyata hubungannya dengan melatonin. Di sini mulai terbaca, termasuk kanker, termasuk aging atau penurunan keburukan daripada kita. Semuanya terlibat dengan melatonin. Dan istimewanya, melatonin berhubungan sekali dengan, ingat, ini adalah yang menarik. Terang dan gelap ini akan menstimulir dilepaskannya melatonin. Bapak Ibu sekalian, bagian daripada hormon. Diabetes adalah gangguan hormon. Melatonin akan memberikan suatu perbaikan karena yang paling tinggi adalah melatonin. Yang paling tinggi adalah adanya di kelenjar pineal atau hipofise. Mudah-mudahan ini memberikan satu kondisi ketika melatonin masuk atau melatonin plus ditempelkan, maka kita akan mendapatkan perbaikan sistem hormonal. Dan kemudian apa yang ada di melatonin plus? Plus dengan lavender. Ternyata ekstrak lavender diabetik dislipidemi, diabetes dan lemak. Ternyata lavender anti hiperglikemik. Ingat ya, kita tidak bicara obat, tapi kita bicara non medis dan mendapatkan dari melatonin plus. Anti diabetik daripada rose. Kita berbicara rose ekstrak. Ternyata mempunyai efek anti diabetik. Lalu bagaimana dengan produk lain? Ini saya langsung angkat tangan nih, karena teman-teman udah pintar sekali. B12 plus berarti B12, B1, B3, vitamin E, folic acid. Itu akan mudah sekali dengan transderma. Ini sangat diperlukan pada pasien diabetes. Bagaimana dengan slim style? Ini yang saya akan bahas kemudian. Kenapa saya menarik sekali dengan slim style dimasukkan pada pasien diabetes? Karena nanti kita akan membahas bagaimana guarana terhadap diabetes, bagaimana Garcinia cambogia terhadap diabetes, bagaimana jahe, bagaimana teh hijau, bagaimana spirulina, bagaimana palmitoyl tripeptide. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak ada lagi yang perlu saya sampaikan. Semua sudah pada pinter, kita masuk ke dalam forum diskusi. Kita lihat lagi bagaimana dengan sorni. Tolong lihat sekarang. Di sini ada ginseng. Di sini ada koenzim Q10. Jadi kalau kita bicara sorni adalah bagian karena notifikasi dari Badan POM sebagai kosmetik, saya pada malam ini akan memberikan satu rekomendasi. Kosmetik akan membantu juga penyembuhan diabetes sehingga betul-betul diabetes bisa sembuh. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apa langkah terbaiknya? Mohon menjadi resep Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah stop total. Stop total intake kolesterol. Yang kedua, perbanyak makanan yang tidak mengandung kolesterol. Ada di mana? Buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan, biji-bijian. Produk, teman-teman sudah pintar semua. Titiknya, ditempelnya di mana, semua sudah pada pintar semua. Olahraga rutin dan teratur, istirahat teratur, dan positive thinking.